hadirat Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Engkau mulia, Engkau dahsyat. Engkau yang kami agungkan Tuhan. Your Majesty Lord. Oh yeah. Kami tinggikan, kami sanjung nama Yesus. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Si the King of King, Lord of Lord. Kami sanjung nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami, pujian kami bagi Tuhan yang dahsyat. Thank you Father. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala
Amin. Amin. Hanya bagi terpujilah. Mari angkat tangan, katakan segala amin. Kemuliaan terpujilah. Mari boleh angkat tangan kita jemaat saja. Segala puji. Amin. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Amin. Namamu selalu kemuliaan terpujilah. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang baik, selalu baik. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami puji, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saya rindu setiap kita menyembah. Anda bebas bermazmur. Terima kasih Yesus. Nyaringkan suara Anda bebas menyembah. Delay please. Haleluya.
ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, sebab Kaulah yang amin. Sebab Kau layak ku agungkan. Raja, sebab Kau layak. Amin. Sebab Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. Amin. Kau layak Tuhan, sebab Kau layak.
percaya Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sanjung di tengah-tengah kami. Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kau selalu baik Tuhan, dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami sanjung nama-Mu selalu Tuhan. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku
menyembahmu. Kau yang layak amin kemuliaan. Boleh angkat tangan kita bersama. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak semua kemuliaan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menjawab doa kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Nyanyikan begitu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan
Amin. Selalu besar, tak pernah tinggalkan. Sekali lagi jemaat saja. Ku bersyukur Tuhan, kami hanya ingin Engkau tahu Tuhan. Kami ingin selalu bersyukur setiap saat Tuhan. Baik itu keadaan baik atau keadaan yang tidak baik Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Di mana kami sampai hari ini ada boleh karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Saat ini Tuhan berbicaralah buat setiap kami. Amin. Apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah kekuatan buat kami. Firman-Mu itu yang membuat kami selalu hidup dalam kemenangan. Firman-Mu itu yang selalu memulihkan keadaan kami.
Firman-Mu itu Tuhan yang selalu menyembuhkan kami. Firman-Mu yang membuat kami sanggup melangkah menghadapi setiap tantangan masalah apapun. Firman-Mu Tuhan yang selalu meneguhkan iman kami. Bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Maka itu Tuhan, berbicaralah buat kami saat ini. Berbicaralah buat kami Tuhan. Kami merindukan firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan. Hamba-Mu dan semua umat-Mu. Amin. Supaya kami boleh mengerti sekali lagi apa yang jadi isi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan baik. Amin. Saudara yang percaya buat Tuhan tetap baik buat setiap kita, beri tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini saya ingin kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur. Dan hujan musim semi. Firman Tuhan ini saudaraku mencatat tentang saudaraku, mengajarkan kita saat ini tentang namanya kesabaran. Kesabaran itu adalah salah satu daripada buah roh yang kita bisa baca di Galatia 5 ayat 22. Bagi orang yang sabar dikatakan firman Tuhan ini, maka dia akan mendapatkan upah. Dan dia akan melihat saudaraku dari apa yang dia tabur. Maka dikatakan tadi saudaraku, dikatakan bahwa petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan dan musim gugur dan hujan musim semi. Dia akan melihat hasilnya saudaraku dari apa yang dia tanam. Dia sabar menunggu waktunya nanti dia akan melihat tuaian itu. Dan hari ini Tuhan ingin mengajar setiap kita untuk sabar. Kesabaran ini dikatakan tadi adalah salah satu daripada buah roh yang Tuhan ingin setiap kita itu memilikinya dan mengalaminya. Dan kita hidup di dalam saudaraku apa yang firman Tuhan katakan. Kita hidup dalam kesabaran. Hari-hari ini keadaan dunia ini membuat kita gak sabaran. Kita ingin hidup secara instan. Kita ingin hidup selalu cepat. Apa yang kita inginkan langsung terjadi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu Saudaraku tentang namanya apa? Kesabaran Saudaraku. Ya. Dan kita bisa belajar Saudaraku tentang kesabaran ini dari Abraham. Di mana dikatakan di Roma 4 ayat 18. Dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki apa? Keturunan. Dan keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataannya setelah dia menunggu bersama istrinya Sarah, begitu cukup lama dari janji Tuhan yang Tuhan katakan hampir 24 tahun. Dan umurnya sudah ingin mencapai 100 tahun. Tapi dia tidak mendapatkan namanya keturunan. Dia bisa kehilangan pengharapan, imannya bisa lemah. Tetapi apa yang dikatakan di firman Tuhan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku. Di Roma 4 ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudaraku, masa kini dikatakan demikian lebih jelas. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malahan imannya menjadikan dia bertambah kuat. Sehingga ia memuji-muji Allah. Bayangkan. Di sini Abraham belajar untuk menantikan janji Allah. Dia sabar menunggu waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Itu enggak mudah. 1-2 hari mungkin, bisa sabar. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, udah mencapai 20 tahun, umurnya sudah hampir mencapai 100 tahun. Enggak mungkin Sarah bisa melahirkan anak. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Dia tetap percaya penuh. Dia tetap yakin, maka itu dia bisa sabar menunggu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa sabar, kita harus bisa menunggu saudaraku dengan penuh percaya. Amin. Maka itu banyak orang gak sabar kemudian menyerah dengan keadaan. Dia menyerah kemudian udahlah. Memang Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan tidak menjawab doaku. Belajarlah sabar untuk menunggu waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Ya kan? Banyak orang saya lihat ya, khususnya belum menikah, minta jodoh sama Tuhan. Tuhan berikan aku teman hidup. 1 hari, 2 hari gak dapet. Udah lama Tuhan, dia lihat kaca. Bolak-balik dia lihat kaca. Sampai kacanya itu retak saudara. Gak dapet juga itu teman hidup. Ya kan? Betul kan? Ke gereja, dingin banget ya. Di gereja semua ada yang gandeng tangan. Dia cuma digandeng sama HP pulangnya. Aduh rasanya hancur Tuhan. Waktu lama banget, nunggu lama. Sampai ada, gara-gara lama gak dapat teman hidup, orang mulai nanya, kapan kamu dapat teman hidup? Orang tua mulai tanya, kapan? Mulai saudaraku gak tahan, mau nyerah, mau bunuh diri. Aduh cuma gara-gara teman hidup mau bunuh diri. Itu sebuah kebodohan. Bapak Ibu Saudaraku kadang-kadang perlu waktu, ya kan? Apalagi yang belum menikah atau ingin mendapatkan jodoh. Menunggu itu lebih baik. Amin. Kita perlu sabar sampai Tuhan kasih yang terbaik. Jangan paksa Tuhan. Akhirnya minta Tuhan, kasih yang putih. Nggak jelas lagi minta putih. Yang datang sapi nantinya ya. Berdoa itu jelas, Tuhan nggak apa-apa. Detail nggak apa-apa. Gitu. Minta Tuhan kasih yang terbaik Tuhan. Cantik ganteng itu relatif, betul kan? Orang bilang, kakak saya bilang gini, Jacqueline itu gak salah dapat David. Bayangin saudaraku. David dapat Jacqueline berkat. Jacqueline dapat David. Aduh berpertanyaan katanya. Gue bilang, itu kakak-kakak saya keterlaluan kan. Padahal adiknya kayak Brad Pitt saudaraku. Bayangin. Maka itu kuasa doa itu dahsyat. Kalau enggak kuat, duduk di kaki Tuhan, minta sama Tuhan, berseru. Enggak apa-apa, enggak salah. Betul, menunggu dengan sabar, dengan katakan terima kasih Tuhan. Pasti jodohku tuh pasti datang yang terbaik. Amin. Ya kan? Kalau kita, kadang-kadang kita ini enggak tahan, kadang-kadang kata orang, ya kan? Kita mau lihat umur, aduh sudah menjelang nih, aduh 30 tahun, aduh gak dapet gitu. Ya kan, udah akhirnya pecah tuh 30 tahun masuk saudaraku. Menjelang 40 tahun, aduh gak dapet Tuhan, gimana apa kata orang gitu kan. Hidup apa kata orang. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, umurnya udah 40 tahun, akhirnya bilang, Tuhan gua diskon 40% nih. Nah, 40% nih. Siapa yang mau? Gak dapet saudaraku. Akhirnya menjelang udah mau masuk saudaraku, lebih lagi. Aduh Tuhan gak dapet 100% gak dapet juga saudaraku. Akhirnya cuci gudang.
Gratis, siapapun gak seiman gak apa-apa. Bahkan seiman kalau sejenis pun gak apa-apa. Lo udah keterlaluan kan, sekarang banyak begitu ya kan. Ya kan, akhirnya salah pilih ya kan. Kalau pacaran tuh semuanya manis, betul-betul ibu-ibu kan, ya kan. Waktu pacaran gimana, ya kan. Waduh, itu benar kan. Pacarnya kalau ngerayu gimana, gombal semua kan. Saya juga dulu gombalin istri saya. Matamu lentik, wih, ya kan. Aduh, bulu matamu tuh, akhirnya besok dia langsung pakai bulu ayam, saudara. Ketemu pacarnya. Udah kepingin dipuji lagi, bulunya bulu matanya lebih panjang gitu kan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang kita ini nggak bisa sabar tunggu waktu Tuhan. Ya kan, kita nggak sabar tunggu waktu yang terbaik Tuhan kasih. Akhirnya kita salah pilih. Ya kan, akhirnya kita masuk Mesir, benar kan? Penderitaan luar biasa, ya kan? Ditekan di situ. Aduh, benar kan? Maka itu pacaran itu tidak seindah, pernikahan tidak seindah warna aslinya waktu pacaran. Betul kan? Kalau kita berantem bisa pulang. Tapi kalau nikah, kita selalu kumpul bareng pagi siang malam. Enak, saudaraku ya kan? Ya kan? Benar gak? Udah ngomel gitu kan. Kalau wanita itu kalau pacaran ngomongnya itu kalem banget. Sedikit sekali ngomong. Ditanya, mau makan? Gitu saudaraku. Nggak ada kata-katanya. Udah minum belum? Ditahan itu. Tapi setelah nikah, kayak kuntilanak, gitu. Nggak berhenti saudaraku. Udah kepinnya nelen tuh suaminya gitu kan. Pagi siang malam, gitu. Waduh, pagi siang malam sampai rasanya Bapak Ibu Saudara mau tidur, ngomong, mau makan, mau itulah wanita. Satu hari ngomongin 16.000 kata. Bayangin, waktu pacaran, kayak nggak punya gigi, gitu saudara. Tapi setelah nikah, aduh ngomongnya nggak bisa diberhentiin. Bayangin, kalau kita dapetin teman hidup yang gak sungguh-sungguh dan takut. Bukan cuma seiman, tapi harus takut akan Tuhan. Amin. Ini penting. Kalau kita ini gak benar-benar takut akan Tuhan. Aduh, gak dapin istri model begini. Biarpun takut akan Tuhan juga begini, saudaraku, panjang. Semua wanita itu memang ngomongnya panjang. Jangan disuruh berhenti. Bayangin 16.000 kumpul sebulan, tekanan darah kita bisa naik sekali ngomong. Kita bisa deg-degan sakit jantung kan. Kaget-kaget terus. Mendingin dia ngomong habisin 16.000 kata satu hari. Kita bisa tidur nyenyak. Wanita itu hanya berhenti waktu tidur. Benar kan? Tapi bangun pagi ada aja idenya. Itu wanita suka ngurusin kan. Kadang-kadang nggak di urusan rumah belum selesai ngurusin tetangga, ngurusin ngomongin orang lain, gosipin. Kadang-kadang begitu. Tapi saya mau katakan hari ini ketika engkau sabar tunggu waktu Tuhan. Tidak ada yang sempurna, benar kan? Dalam pernikahan itu Bapak Ibu Saudaraku nggak ada yang sempurna. Pria dan wanita itu sudah beda jenisnya, betul kan? Bayangin, belum karakternya. Dan saya mau katakan, kalau kita benar nggak sabar tunggu waktu Tuhan yang kasih terbaik, saudara bisa salah. Saya mau katakan, kalau kita dapat yang terbaik dari Tuhan, sekalipun ada kelemahan, tapi saya percaya semua bisa selesaikan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi, kalau kita dapat teman hidup, benar-benar saudaraku, kita benar-benar mencarinya di dalam Tuhan. Berdoa tinggal waktunya Tuhan. Iya kan? Jadi benar-benar apalagi kalau kita pacaran aja suka marah-marah gitu kan. Suka marah-marah. Terus bilang nanti kalau aku nikah aku akan berubah. Tambah jadi setan lebih lagi saudaraku saya katakan. Lebih parah saya katakan. Jangan pernah mau saudara dikatakan nanti aku berubah setelah aku nikah. Saudara ketemu lebih daripada setan benar saudaraku. Waduh benar nyakitinya luar biasa. Apalagi kita bilang, nggak apa-apa aku bisa terima dia kok apa adanya.
dalam kekurangan dan kelebihan. Nggak apa-apa, dia marah-marah, pasti nanti akan dirubah dalam doa. Saudara, seumur hidup saudara akan menderita, saudaraku, dalam doa. Dia nggak akan berubah semakin jahat. Jangan pernah ditipu, amin, dengan penampilan. Kalau orangnya nggak mau berubah, sudah putusin. Duh, gimana pastor? Stoknya gimana? Banyak di sorga. Benar, percaya nggak? Nanti kok Tuhan tampilin, sudah bingung milihnya yang mana nih kan, gitu kan. Jadi saya mau katakan hari ini ibu-ibu juga yang punya anak, doakan supaya dapat yang terbaik. Amin. Supaya dapat anak mantu yang baik. Bayangin kok dapat anak mantu yang gak baik. Anaknya disakitin, kita disakitin, bener kan? Menderita gitu kan. Jadi berdoa supaya dapat yang terbaik. Maka itu kita harus sabar tunggu waktu yang terbaik. Jadi yang belum menikah, sabar. Amin. Ya kan, dulu saya sabar banget. Saya berdoa tunggu waktu. Brad Pitt berdoa. Angelin siapa itu namanya? Jolie datang. Dia bilang begini, maukah kau menikahiku? Gitu. Ya gak gitu sih, ini kan versi saya, saudaraku ya. Jadi saudaraku, saya mau katakan saat ini, lihat, kalau Tuhan itu memberi yang terbaik, itu pasti yang terbaik, ya kan? Maka itu dulu orang hina saya, dia bilang gini, bayi tabung nggak dapat gitu bayangan, sakit hati Bapak Ibu saudaraku. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Akhirnya dapat yang terbaik. Kakak-kakak saya bilang gini aja, wow, luar biasa. Hebat kamu, hebat Yesusnya, amin, ya kan. Ya kan, maka saya katakan hari ini harus sabar, tunggu waktu ya. Jangan langsung aja ingin cepat-cepat akhirnya kita menderita. Tetap dalam pernikahan ada proses. Pernikahan tetap ada proses, Bapak. Tetapi ketika kita sama-sama hidup mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, kita akan selesaikan di hadapan Tuhan sama-sama. Kita bisa mengalah. Mengalah itu indah. Mengalah itu menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ada ketidakcocokan, ada perdebatan, pertengkaran dari rumah tangga. Tapi kalau kita bisa saling mengalah, saling mengasihi, maka semuanya itu akan indah. Semuanya itu akan menjadi indah. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, khususnya yang belum menikah atau kita orang tua, kita berdoa buat anak-anak kita supaya dapatkan yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Kasih salam yang belum menikah, katakan, aku pasti dapat yang terbaik. Gak usah takut lagi, amin. Gak usah didiskon, gak usah cuci gudang. Tapi percaya Tuhan kasih yang terbaik. Jadi hidup itu begitu indahnya kalau kita bisa sabar. Yang belum punya anak sabar, ada waktunya Tuhan akan kasih. Amin. Percaya seperti Abraham dan Sarah, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Orang yang sabar menunggu itu, saudara, dia akan dapat upahnya. Dia akan menerima janji daripada Tuhan. Maka itu yang belum mendapatkan pekerjaan, tetap sabar, tunggu waktu, cari Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Maka kau akan dapatkan pekerjaan yang terbaik. Bahkan lebih daripada yang kau harapkan, inginan. Saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya sudah lihat banyak kesaksian di gereja di tempat ini. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia mendapatkan pekerjaan yang lebih daripada yang diharapkan. Itulah Tuhan kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan, saudaraku, dia akan berikan kita kejutan. Lebih dari apa yang kita minta, kita doakan. Ketika engkau berusaha, banyak persaingan demi persaingan barangkali. Buat engkau barangkali katakan, udahlah, pasti gua gak bisa maju lagi. Cari Tuhan, berlutut, sabar tunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang promosikan, gak ada satupun yang bisa menutup. Iblis pun gak bisa, saudaraku. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi, jangan menyerah. Terus berusaha, tunggu waktunya Tuhan. Saya percaya setiap anak Tuhan akan diberkati. Maka itu cari Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu saya katakan sekali lagi, andalkan Tuhan. Maka itu ada kitab Mika 7:7 berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah
yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Lihat, dia menunggu-nunggu, dia sabar menunggu-nunggu waktunya Tuhan akan mengenapi janjinya. Dia mengharapkan Allah, dia percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan. Dan lihat, Tuhan akan mendengar doa kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Pengkhotbah 7 ayat 8. Masalah itu datang, tapi masalah itu pasti akan pergi. Amin. Saudaraku, setelah kesulitan, pasti akan muncul yang namanya kemudahan. Setiap saudaraku hujan badai, pasti akan timbul pelangi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi percayalah, segala sesuatu itu ada akhirnya. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita sakit, katakan bahwa aku pasti sembuh. Jadi tidak ada perkara yang tidak mungkin buat Tuhan. Mujizatnya itu masih terjadi. Yang Tuhan mau kita belajar untuk apa? Sabar. Kadang-kadang kita harus sabar ngadepin anak-anak. Ya kan? Yang kadang-kadang gak mau berubah, nakalnya luar biasa. Kadang-kadang barangkali anak-anak kita cuek. Tapi saya mau katakan, ketika engkau sabar untuk memperhatikan anakmu, mengasihi anak-anakmu, engkau berdoa, dia akan berubah. Tuhan ingatkan saya, untuk saya selalu memeluk anak-anak saya. Baik yang laki, baik yang perempuan. Kalau istri pasti komplain saudaraku ya. Tapi saya mau katakan ketika saya peluk anak-anak saya, setiap kali saya ketemu, saya mau katakan kasih itu, apakah saya pelukan kita kepada anak kita, itu akan mengalirkan kasih. Apalagi kalau kita benar-benar membawa mereka dalam doa. Saya mau katakan anak saya yang laki ini, saudaraku yang main gitar, Sikit ini. Dulu anaknya cuek banget. Dia pendiam. Karena dia sempat dibully oleh teman-temannya. Dia kecewa. Tapi satu hal yang saya lihat, Tuhan ingatkan saya untuk saya selalu ketemu dia, saya peluk dia. Dan kasih itu akhirnya mengalir. Dan kasih itu, saudaraku, membuat dia mengalami, saudaraku, kasih Tuhan yang luar biasa. Dia akhirnya menyadari bahwa hidupnya itu bernilai, berarti. Dia kemudian dia bangkit. Maka itu kalau saat ini saya melihat dia main musik di gereja. Betul, saya katakan, kalau saya ada di mimbar, apakah saya ada di bawah, ketika saya melihat dia, saya kadang-kadang benar-benar saya mau nangis karena saya lihat, dulu dia gak pernah mau, ke gereja aja gak mau. Gak mau. Tapi Tuhan ingatkan hal itu untuk saya mengasihi dia. Untuk saya sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan hari ini saya melihat dia mau melayani Tuhan. Itu sesuatu hadiah yang terbaik dalam hidup saya. Saya mengatakan, gak ada yang gak mungkin buat Tuhan untuk merubah keadaan kita, keluarga kita. Yang penting kita bawa dalam doa, praktekkan kasih itu. Amin. Maka itu yang kedua, supaya kita ini bisa sabar, saudaraku. Berusahalah untuk selalu bersyukur dan berhenti bersungut-sungut. Sungut-sungut itu justru akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Lihat ketika generasi pertama Israel, saudaraku, bersungut-sungut. Mereka 40 tahun, saudaraku. Mereka akhirnya bisa baru masuk ke tanah Kanaan. Jadi saya katakan ketika engkau bersungut-sungut justru akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, berhentilah untuk bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu dengan sama saja engkau merendahkan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Tapi ketika engkau bersyukur, engkau bangga, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Dan disitulah Tuhan akan turun tangan, menolong, memberkati kita dengan luar biasa. Menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Berhentilah untuk bersungut-sungut, mengeluh. Hidup ini pasti ada rasa khawatir, takut. Tapi jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Maka kita harus mengalahkan dengan apa? Dengan bersyukur. Kita ubah kata-kata kita yang negatif. Kita rubah pikiran kita yang negatif. Kita mulai perkatakan bahwa aku percaya keluargaku dipulihkan.
usahaku diberkati. Sekalipun barangkali tidak kelihatan sesuatu perubahan, tapi katakan sesuatu yang positif, bahwa Allahku besar, Dia melakukan perbuatan yang besar, menolong, menyelamatkan keluargaku, menyembuhkan, memberkati usahaku. Dan aku percaya bahwa mujizat Tuhan dinyatakan atas hidupku. Mulai rubah pikiran, lihat Tuhan sedang melakukan hal yang hebat. Apa yang kau kerjakan, kau katakan bahwa aku percaya yang kau kerjakan berhasil. Target yang diberikan buat aku tercapai bahkan lebih. Perkatakan itu Bapak Ibu. Dengan rasa syukurmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan. Dan itu yang akan terjadi. Tapi ketika engkau bersungut-sungut, engkau sedang, saudaraku, menutup berkat Tuhan itu turun atas hidupmu. Rubah saat ini, supaya engkau bisa sabar, menunggu janji Tuhan, apa menjadi doamu. Naikkan syukurmu, maka engkau akan kuat. Lihat, saudara tadi lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Abraham. Di terjemahan yang bahasa Indonesia sehari masa kini dikatakan demikian. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah, malah imannya menjadikannya bertambah kuat sehingga ia memuji-muji Allah. Ketika dia bersyukur memuji Allah, setiap bangun pagi dia katakan, aku bersyukur Tuhan bahwa aku sudah memiliki keturunan. Aku percaya keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Dia ucapkan setiap pagi, dia naikkan syukur, dia memuliakan Allah. Dia meninggikan Tuhan dengan memperkatakan, Allahku hebat, janjinya hebat. Tuhan mengenapi janjinya, aku memiliki keturunan. Itu yang dia ucapkan selama 24 tahun. Itu yang membuat Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Sekalipun usianya sudah mencapai 100 tahun. Tapi Tuhan sanggup memberikan keturunan. Jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, muliakanlah Tuhan selalu. Naikkan syukurmu, maka imanmu akan kuat. Sehingga engkau bisa berjalan, saudaraku, dengan penuh kesabaran, menunggu janji Tuhan itu digenapi. Janji Tuhan itu seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Kita nggak melihat ada perubahan dalam benih itu. Benih itu kelihatannya seperti mati, tapi dia sedang mengalami pertumbuhan. Bagaimana supaya benih itu bertumbuh? Saudara harus menyiraminya. Menyirami dengan apa? Dengan doa. Dengan ucapan syukur. Sehingga akhirnya benih itu mulai bertumbuh. Dia mulai sudah tumbuh dan dia akan kelihatan. Dia akan muncul dan menghasilkan buahnya. Itu butuh waktu. Jadi ada waktu-waktu penantian ini. Yang perlu kita lakukan berdoa. Selalu bersyukur. Bersyukur dengan memuliakan Allah yang kita katakan tadi yang saya bilang. Bahwa Engkau Allah yang besar. Aku percaya Tuhan bahwa aku sudah sembuh. Aku percaya aku sembuh Tuhan sekalipun saudara belum melihatnya. Dokter boleh katakan memvonis hal yang buruk. Saudara katakan aku percaya Engkau berkuasa atas tubuhku. Tuhan akan mengubah semuanya menjadi baik. Bisnismu dalam keadaan masa-masa sulit. Katakan aku percaya Tuhan bahwa bisnisku Tuhan berkati. Bisnisku berkembang, maju. Ucapkan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini berhenti dengan kata-kata yang bersungut, yang merendahkan Tuhan. Tapi mulai ucapkan kata-kata syukur memuliakan Tuhan. Betapa Dia Tuhan yang hebat. Yang sanggup melakukan perbuatan yang hebat. Jangan takut akan hari esok. Tuhan tahu hari esokmu apa yang akan terjadi. Ketika engkau memikirkan yang negatif, itulah yang terjadi dari esokmu. Tapi mulai pikirkan bahwa hari esokmu Tuhan sedang campur tangan. Tuhan mengembangkan usahamu dengan luar biasa.
Engkau Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Engkau bayangkan untuk kau menghadapi hari esok, bayangkan anak-anakmu dipulihkan, diselamatkan, suami istrimu dipulihkan, keluargamu diselamatkan. Boleh katakan, aku percaya Tuhan, Engkau melakukan hal-hal yang hebat dalam hidupku. Muliakan Tuhan selalu, muliakan Tuhan, banggakan Tuhan, betapa Tuhan itu hebat. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa sabar, kita harus bisa memaafkan orang lain. Firman Tuhan berkata demikian di Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, untuk menjadi sabar, saudaraku, berikutnya adalah biasakan, saudaraku, diri kita ini untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan kita. Dan saya mau katakan, ketika kita mau mengampuni, saudaraku, memaafkan kesalahan orang lain yang menyakiti kita, saudaraku, dan kita tidak menyimpan dendam, maka saudara akan mendapatkan namanya ketenangan. Saudara akan mendapatkan namanya kelegaan dalam hidup ini. Jadi yang seringkali menghambat janji Tuhan, berkat Tuhan digenapi, karena kita masih menyimpan dendam, kepahitan, sakit hati. Maka itu dalam kita menunggu waktunya Tuhan dengan sabar, kita harus, saudaraku, merenungkan, adakah dalam diri kita masih tersimpan dendam, sakit hati, kepahitan. Kita harus belajar untuk mengampuni. Memang tidak mudah. Tapi saya mau katakan, ketika engkau lepaskan pengampunan, engkau akan lihat berkat Tuhan itu akan dialirkan melimpah-limpah. Jadi hari ini, kalau ada sakit hati, ada kepahitan, ada dendam, lepaskan pengampunan. Jangan itu menghambat berkat Tuhan mengalir dalam hidup. Saudara sudah cukup lama menunggu jawaban doa. Tapi kadang-kadang hal ini yang menjadi penghambat untuk berkat Tuhan itu dialirkan. Tapi ketika kita bisa lepaskan pengampun, engkau akan mengalami ketenangan. Saya pun mengalami banyak hal dalam hidup saya. Banyak orang menyakiti saya, mengecewakan saya, menghina, mencela saya, merendahkan saya. Jujur saya sakit, saya kecewa. Saya marah, bahkan orang yang dekat dengan saya menyakiti, mengecewakan, bahkan mengkhianati saya. Sakit. Teman, sahabat yang baik, yang pernah saya tolong, menyakiti, mengecewakan. Tapi satu hal yang saya belajar, Tuhan ingatkan saya harus melepaskan pengampunan. Kalau kamu ingin melihat janjiku digenapi, itu kata Tuhan kepada saya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar untuk bertindak. Saya ambil keputusan untuk mengampuni. Saya mengampuni orang-orang yang merendahkan saya. Saya direndahkan bukan hanya di hadapan beberapa orang. Begitu banyak orang saya direndahkan, diremehkan. Saya diremehkan, saudaraku, untuk gereja Reward ini. Direndahkan, diremehkan, itu gereja itu masih bisa nggak? Nanti bisa terus nggak? Bapak Ibu Saudaraku, jujur secara manusia saya kecewa, saya sakit. Tapi saya kembalikan kepada Tuhan. Ketika saya melepaskan pengampunan, itu saya sedang membuka pintu-pintu berkat Tuhan. Mulai mengalir atas hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau direndahkan, saya mau katakan, sebenarnya saudara enggak rendah, tapi yang ngomongin saudara itu yang rendah hidupnya. Jadi kalau orang merendahkan saya enggak nganggap, karena saya tahu saya enggak rendah seperti diomongin orang itu. Sebenarnya dirinya itu, saudaraku, yang ngomongin saya, merendahkan saya, sudah jelas nilai hidupnya itu rendah. Suka ngomongin orang,
Dan pandangan orang akan lihat bahwa orang ini nggak baik. Jadi saya nggak perlu pembelaan. Tuhan yang bela, amin. Akhirnya Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Tuhan bela saya dengan caranya yang ajaib. Ketika saya melepaskan pengampunan, berkat Tuhan mulai mengalir. Kedahsyatan Tuhan mulai dinyatakan. Mujizatnya mulai dinyatakan. Maka itu saya bilang, Tuhan, aku nggak mau lagi hidup dengan dendam. Aku nggak mau lagi hidup dengan kepahitan. Ketika orang nyakitin saya, jujur sakit, tapi saya cepat untuk melepaskan pengampunan. Saya nggak mau saya kehilangan berkat Tuhan hanya gara-gara orang-orang yang nggak jelas. Orang-orang yang ngecewain saya. Maka itu orang yang sakit hati, kepahitan, itu akan menimbulkan apa? Sakit di hatinya. Bahkan juga sakit dalam fisiknya. Jadi hari ini, saudara, aku lepaskan pengampunan. Maka aku akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Janji Tuhan itu akan digenapi. Dan yang terakhir, supaya kita bisa sabar, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sabar. Firman Tuhan juga pernah katakan bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang pesimis, orang yang suka menggerutu, mengomel, saudara akan tetap hidup di dalam kekalahan. Tapi kita harus kumpul dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mau berjuang, menunggu waktunya bagaimana mereka bisa berhasil, mereka bisa sabar menunggu dan mereka terus berjuang dan mereka berhasil. Kalau kita kumpul dengan orang-orang ini, kita akan jadi kuat. Kita bisa sabar menunggu waktunya. Jadi hari ini, mulailah hidup. Untuk kita benar-benar menempatkan diri kita dengan orang-orang yang membangun hidup kita. Amin. Jangan kumpul dengan orang-orang yang nggak jelas hidupnya. Yang hanya ingin hidup hanya untuk kesenangan sesaat. Ya kan? Maka saya lihat banyak orang memuaskan dirinya ke klub-klub malam, kumpul dengan berfoya-foya. Saudaraku, habiskan waktunya di situ. Dan akhirnya apa? Mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Bergaulah, kita nggak salah berkumpul dengan teman-teman, kita jalan kemana, ngobrol di mana, nggak salah gitu loh. Tapi lihat orang ini membangun nggak hidup kita. Kalau nggak membangun, jangan Bapak. Itu akan membuat kita hancur. Apalagi kita ketemu orang-orang yang suka ngomongin, aduh udahlah, aku ini gagal, nggak mungkin, apalagi kamu, gitu dan udah langsung kita jadi patah semangat, kita kehilangan harapan. Akhirnya kita bilang, iya ya, dia aja yang tadinya sukses gagal, apalagi aku yang mau memulai. Saudara, aku tinggalkan orang-orang seperti itu, yang selalu ngomong tentang kegagalan. Kumpul dengan orang yang membangun, yang selalu mengatakan, aku sedang bangun usaha, aku sedang menanti keberhasilan, aku sedang mengerjakan ini, dan aku percaya aku akan berhasil. Saudara akan semangat. Saudara kalau kumpul dengan orang-orang yang sakit kemudian bilang gini, sebentar lagi gua mati nih. Udah. Saudara yang sakit tadinya biasa, memang dia mati, aku juga mati. Gitu kan ya. Emang lagu, ya kan? Karena dia mati, gua ikut mati. Kan enggak juga gitu. Jadi saya mau katakan, ketika saudara kumpul dengan orang-orang yang punya semangat, aku punya Tuhan yang hebat. Aku percaya umurku di tangan Tuhan. Aku percaya bahwa aku bisa disembuhkan. Oh, saudara bangkit imannya. Betul Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita mau rubah. Saudara, cara hidup kita bergaul. Di mana kita bergaul. Anak-anak muda bergaullah dengan orang-orang yang benar yang membangun hidupmu. Jangan kumpul dengan anak-anak yang teman-temanmu yang hidupnya hanya berpikiran tentang kesenangan. Akhirnya terlibat narkoba, akhirnya yang susah saudara sendiri. Hari ini yuk kita cari Tuhan dengan lebih lagi. Dan kau akan menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Ketenangan dalam hidup ini. Dan kau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita. Maka itu hari ini kita belajar tentang kesabaran. Amin. Sampai hari ini pun
saya tetap masih belajar tentang namanya kesabaran. Dan saya tahu ada kuasa di dalam kesabaran itu. Saya akan melihat bagaimana Tuhan itu lewat kesabaran yang saya lakukan dengan tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saya percaya janji Tuhan akan dikenapi. Apa yang menjadi doa-doa saya, Tuhan akan kenapi. Jadi hari ini percayalah, waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terindah. Amin. Saya sabar waktu untuk menunggu lantai 36 ini. Tapi ketika saya menunggu waktu untuk Tuhan berikan tempat ibadah buat gereja Reward ini, saya menghadapi begitu banyak badai, celaan yang membuat barangkali iman saya bisa goyah. Saya bisa kehilangan harapan. Tapi saya selalu katakan setiap hari, saya selalu katakan, istri saya selalu katakan, aku percaya Tuhan, suatu saat Reward ada tempat ibadah hari Minggu. Itu yang saya ucapkan setiap hari. Gak ada kenyataan. Pandemi datang, kita akhirnya masuk, saudaraku, dengan ibadah online. Setelah ibadah online gak ada tempat ibadah. Tapi saya selalu katakan bersama istri saya setiap kami berdoa, bahwa kami percaya Tuhan, kami cuma hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sediakan tempat ibadah buat Reward. Akhirnya lihat, Tuhan bikin kejutan. Tuhan kasih tempat lantai 36 sampai renovasinya. Itulah Tuhan kita yang hebat. Amin. Kalau saya nggak sabar, saya bisa melakukan hal yang salah. Saya akan barangkali mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan manusia. Saya barangkali berusaha untuk pada gereja, saya pinjam sana, pinjam sini. Tapi akhirnya hidup saya yang bermasalah. Saya cuma bilang, saya cuma hamba Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, pemilik gereja. Tuhan yang sediakan. Tugas saya cuma melayani Tuhan. Saya bukan bos. Saya cuma hamba yang saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan jawab doa itu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk sabar. Maka engkau akan melihat upah jawaban doamu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita jumpai Tuhan saat ini. Saya minta istri saya untuk naikkan satu pujian. Sambil kita fokus merenungkan firman Tuhan ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Seperti lagu tadi mengatakan bahwa Tuhan yang akan bela kita. Kalau hari ini engkau dikecewakan, disakiti, engkau terluka, jangan biarkan semua luka hati, kekecewaan, kepahitan itu menutup berkat Tuhan, menghalangi Tuhan menjawab doa.
Lepaskan pengampunan saat ini. Lepaskan pengampunan. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu apa yang kau hadapi. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu siapa yang menyakiti hatimu. Lepaskan pengampunan saat ini. Lepaskan pengampunan. Katakan, aku mau mengampuni. Sebutkan kalau itu orang-orang yang dekat dengan lepaskan, atau orang-orang temanmu bekerja, atau siapapun, lepaskan pengampunan. Aku akan dapatin ketenangan dan kelegaan. Ada seorang anak muda di tempat ini. Dia berkata kepada saya, "Pastor, saya kecewa sama papa saya. Saya terluka sama papa saya. Saya nggak bisa ngampunin, Pastor." Dan itu membuat hidupnya selalu diliputi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Tapi ketika saya bilang sama dia, ampuni orang tuamu, engkau akan terima kelegaan, engkau akan terima ketenangan, dan engkau akan lihat apa menjadi doamu itu, Tuhan akan jawab. Dan akhirnya anak ini pulang. Kemudian dia WA, "Pastor, saya bisa ngampuni papa saya. Dan sekarang saya benar-benar mengalami kelegaan. Saya mengalami kekuatan baru. Dan akhirnya hubungan saya dengan orang tua saya jadi baik. Dan akhirnya dia mendapatkan setiap apa jawaban daripada doanya. Dan hari ini Tuhan juga mau lakukan itu dalam hidup saudara. Anak-anak muda, engkau barangkali kepahitan dengan orang tuamu. Lepaskan pengampunan. Maka engkau akan menikmati kebahagiaan, ketenangan. Orang tua engkau kecewa barangkali dengan anak-anakmu. Lepaskan pengampunan, barangkali mereka menyakiti hatimu. Suami dan istri, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Maka engkau akan lihat kebahagiaan, ketenangan dalam hidupmu. Engkau akan mendapatkan jawaban doa. Lakukan ini. Barangkali ada teman bisnismu yang menipu engkau, mengecewakan engkau, saudaraku, memfitnah engkau. Lepaskan pengampunan supaya Tuhan buka jalan atas bisnismu. Tuhan memberkati bisnismu. Lepaskan pengampunan. Tuhan bisa gantikan lebih dari apa yang hilang. Apa yang hilang itu Tuhan bisa gantikan lebih ketika kau bisa mengampuni. Dan dia akan buka jalan lebih-lebih lagi. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Saat ini Tuhan katakan, engkau sudah menunggu cukup lama. Engkau sudah sabar menunggu, tapi kau gak dapat jawaban. Ini yang menjadi celahnya. Lepaskan pengampunan. Amin. Saat ini juga engkau akan melihat mujizat itu Tuhan nyatakan. Yes. Dia melakukan hal yang hebat saat ini. Amin. Percayalah. Percayalah. Dalam nama Yesus. Saat ini engkau yang mau hari ini belajar untuk mau melepaskan pengampunan. Suruh bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Percayalah. Mari kita bertindak supaya berkat Tuhan itu dikenapi dalam hidupmu, supaya janji Tuhan itu dikenapi dalam hidupmu. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan kami Tuhan yang mengangkat tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami alami. Engkau tahu Tuhan, kalau kami disakiti, kami terluka Tuhan. Tapi saat ini kami ambil keputusan. Kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti. Kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang melukai. Dalam nama Yesus kami mohon. Katakan saudaraku, di dalam nama Yesus aku lepaskan. Sebut nama orang itu. Katakan aku lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus.
Katakan aku lepaskan berkat atas orang ini. Dalam nama Yesus. Kalau kau ingin lihat mujizat Tuhan, saudara percaya bahwa mujizat Tuhan itu terjadi saat ini. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Percayalah, mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Dia menjawab doa-doa setiap kita. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Seperti lagu tadi kita naikkan, Dia sedang mengangkat engkau, menaikkan engkau ke gunung. Amin. Tuhan sedang mengangkat engkau, mempromosikan engkau. Tuhan sedang membuat engkau berhasil. Tuhan akan buat engkau mengalami kejutan-kejutan yang luar biasa. Naikkan syukur dan muliakan Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan. Oh, aku percaya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat. Katakan, aku percaya Tuhan, doaku sudah dijawab. Aku percaya doaku sudah dijawab Tuhan. Engkau besar melakukan perbuatan yang besar atas itu. Terima kasih Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang Dengan iman. kemenangan darimu. Sekali lagi katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami sudah menerima kemenangan. Kami terima jawaban doa. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima mujizat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan percaya saat ini juga. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Percaya kita sudah terima kemenangan, mujizat, pemulihan, bahkan setiap jawaban doa kita. Amin. Kita pulang, kita alami semuanya itu. Dan saatnya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan yang terbaik. Kita berikan persembahan, kita berikan perpuluhan kita sebagai tanda ketaatan, kesetiaan kita kepada apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan. Kita akan beri persembahan sebagai tanda cinta, hormat, kasih kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang ingin juga barangkali ingin mentransferkan juga persembahan bisa lewat barcode yang ada atau rekening. Juga yang ingin mendukung buat renovasi pembangunan di lantai 36 untuk Gereja Revival Worship Church untuk ibadah bisa dipakai di hari Minggu dan hari-hari biasa juga. Saudara juga ingin mendukung untuk pembelian kursi, untuk sound system, alat musik, atau beberapa hal yang lain seperti lighting. Saudara juga bisa menabur. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menabur untuk pembangunan renovasi di lantai 36. Mari kita akan berdoa sebelum kita memberi. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan perpuluhan kami sebagai tanda hormat cinta kami, ketaatan kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, setiap taburan umat-Mu, Engkau akan kembalikan berlipat-lipat ganda. Dan Kau memberkati mereka dengan berkat Tuhan yang berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, dengan melimpah-limpah Tuhan berkati mereka semuanya. Dan setiap kita yang siap untuk memberi katakan, amin. Your name is power.
Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah saat ini. Kita angkat kedua tangan kita. Hari ini kita pulang dengan sebuah iman percaya penuh bahwa Tuhan sudah menjawab setiap doa kita. Dan kita pulang, kita percaya bahwa kita sudah mendapatkan kemenangan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu melakukan perbuatan yang ajaib atas kami. Kami percaya kami pulang, kami mengalami kemenangan. Amin. Kami pulang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami pulang, kami mendapatkan jawaban doa. Amin. Kami percaya dalam nama Yesus, mujizat terjadi atas kami. Yes. Kami yakin Tuhan, saat ini layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Amin. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.